Baik, kita mulai ya kuliah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman. Ini ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang teknis ya pembelajaran matematika diskrit yang saya yakin tidak jauh beda ya dengan pembelajaran-pembelajaran lainnya. Maka kita saat ini akan masuk ke matematika diskritnya gitu ya. Nah, tetapi sebelum kita melihat matematika diskrit ya, mari kita melihat peta matematika secara keseluruhan kayak gitu ya. Jadi teman-teman, waktu semester 1 sudah belajar matematika apa ya? Kalkulus dasar. Oke, kalkulusnya teman-teman belajar tentang apa? Atau kalkulus itu matematika yang mempelajari apa sih gitu? Seingat teman-teman? Fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri, terus? Aljabar, terus? Logaritma, limit fungsi, terus? Turunan, terus? Satu lagi belum kesebut. Integral, betul. Nah, teman-teman, sebenarnya yang namanya kalkulus itu adalah cabang matematika yang mempelajari tentang perubahan. Nah, perubahan itu kan di dalam hukum alam itu tidak langsung berubah ujug-ujug ya. Jadi dia perubahannya adalah perubahan yang kontinu gitu, sehingga kita memerlukan sebuah fungsi yang kontinu gitu ya. Jadi kalau di matematika ini ada di sini nih ya yang namanya kalkulus itu gitu ya. Jadi teman-teman mempelajari tentang kalkulus sebenarnya konsepnya itu ada 3 hal yang besar di dalam kalkulus ya, yaitu yang pertama tentang limit ya, yang kedua tentang turunan, yang ketiga adalah tentang integral gitu ya. Jadi 3 hal yang mendasar di dalam kalkulus gitu ya. Ketika teman-teman bilang tadi, oh mempelajari logaritma Bu, mempelajari tentang trigonometri Bu, itu sebenarnya bukan kalkulusnya ya, bukan kalkulusnya ya teman-teman, tapi itu fungsinya berbentuk trigonometri misalnya kayak gitu, fungsinya berbentuk logaritma gitu dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi core kalkulus adalah limit gitu ya, kemudian turunan dan kemudian integral seperti itu. Nah, teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ya, Bu Ade ambil ini screenshot dari video di sini ya, teman-teman boleh nonton videonya. Nah, ini kan kalau kita belajar tentang originnya ya, tentang asalnya, sebenarnya matematika itu kan ilmu tentang menghitung gitu. Tapi konsep menghitung juga ternyata tidak kemudian ujuk-ujuk ada gitu ya, ada penemuan di Mesir gitu ya, terus kemudian ada penemuan angka negatif, ada penemuan angka 0 gitu ya, kemudian akhirnya di Persia muncul algebra gitu ya, oleh Al-Khawarizmi seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, kemudian ini adalah konsep dasar matematika itu menghitung, bagaimana kita menghitung gitu. Menghitung apa? Awalnya sih menghitung benda gitu ya, 1, 2, 3, counting gitu ya. Nah, teman-teman juga akhirnya kemudian nanti dasarnya ya ada pondasi-pondasi yang tentang matematika ya, yaitu misalnya tentang aturan gitu ya, aturan atau rumus-rumus. Kemudian juga tentang logika. Nah, jadi teman-teman tuh harus tahu logikanya seperti apa kalau mau belajar matematika. Dan juga tentang misalnya himpunan dan teori-teori himpunan dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya, ada yang dinamakan pure matematik atau matematika murni. Matematika murni ini ya pertama tadi ya mempelajari tentang ini nih jenis-jenis bilangan misalnya ya. Kemudian yang kedua mempelajari tentang struktur. Nah, strukturnya yang seperti apa sih ya? Misalnya kita belajar tentang matrik gitu ya, vektor gitu ya. Kemudian nih persamaan ya. Persamaan itu kan kemudian memperlihatkan struktur gitu ya. Kemudian nih aljabar gitu ya, ada graf, teori. Ini adalah struktur graf, nanti teman-teman akan belajar graf gitu ya, dan selanjutnya gitu ya. Ini kita mempelajari tentang struktur. Selanjutnya kita juga bisa mempelajari tentang space gitu ya, atau ruang. Jadi kalau misalnya ruangnya cuma 2 dimensi, ya berarti kita hanya berbicara tentang segi 4, segi 3 dan lain sebagainya gitu ya. Sampai kita nanti belajar menghitung benda yang kemudian kompleks. Misalnya benda yang tidak beraturan seperti itu ya bentuknya. Nah, teman-teman, selain pure mathematics ya atau matematika murni, ada matematika terapan juga gitu ya, dimana kita tahu matematika itu hampir adalah alat gitu ya teman-teman, jadi hampir di
banyak diterapkan di semua bidang ilmu kayak gitu ya. Misalnya apa? Misalnya di sini di bidang fisika, kimia gitu ya. Kemudian biomathematics gitu ya. Kemudian di apa namanya engineering gitu ya. Kemudian di analisis, kemudian di game teori ya. Jadi teori-teori game itu banyak menggunakan matematika gitu ya. Teman-teman nanti akan belajar matematika teori graf ya, yang di sana juga banyak menerapkan game teori seperti itu ya. Kemudian teman-teman misalnya masalah data ya, menganalisis data memakai statistik gitu ya. Kemudian ada tentang peluang atau probabilistik gitu ya, tentang pengamanan atau kriptografi, kemudian optimasi itu ya dan lain sebagainya. Nah, yang ini yang lagi on teman-teman perhatikan ya. Yang ini nih yaitu computer science gitu ya. Computer science itu apa namanya? Kemudian banyak menerapkan matematika gitu ya. Jadi banyak yang nanya awalnya gitu ya, kenapa kita misalnya orang-orang komputer gitu ya harus belajar matematika. Nah ini gitu ya, matematikanya itu termasuk adalah matematika terapan kalau computer science gitu ya. Nah ini ya disebutkan ya yang lagi on ini machine learning gitu ya, bagaimana kita bisa belajar membuat mesin itu belajar seperti layaknya kita berpikir gitu ya, seperti layaknya manusia seperti itu ya. Jadi teman-teman kalau yang terkait dengan machine learning gitu ya, juga sedikit banyak akan berhubungan dengan matematika seperti itu ya. Nah teman-teman setelah banyaknya bidang matematika seperti itu ya, nah tadi kan Bu Ade sudah sempat sampaikan ya bahwa matematika diskrit itu adalah cabang dari matematika gitu ya. Mungkin kita tidak bisa membuat sebuah himpunan yang pasti seperti tadi ya. Di mana sih misalnya tuh bidangnya matematika diskrit? Kenapa? Karena dia juga merupakan irisan dari berbagai ilmu gitu ya. Jadi ada irisan tentang strukturnya gitu ya. Kemudian tadi aplikasinya di mana gitu ya. Apakah di bidang probabilistik misalnya ya, apakah di bidang apalagi optimasi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, karena itu definisinya juga banyak yang tentang matematika diskrit ini gitu ya. Oke, sebelum kita lihat ya definisi formal dari di sini Bu Ade mengambil dari definisi dari ACM ya, yaitu Association for Computing Machinery gitu ya. Nah, sebelum itu kita mau lihat katanya dulu deh. Apa sih diskrit itu gitu ya? Apa sih matematika diskrit itu? Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah mendengar kata diskrit atau kayaknya ini deh Bu artinya kayak gitu. Atau pernah membaca materi-materi yang ada di matematika diskrit sehingga tahu oh ini mah ilmu yang mempelajari tentang anu Bu gitu. Silakan mungkin ada teman-teman yang tahu tentang sedikit banyak tahu tentang matematika diskrit atau kalau tidak tahu mungkin apa sih artinya diskrit itu? Mencoba menjawab Bu. Gimana Mas Mbak Destiana? Diskrit menurut saya ya Bu, itu apa matematikanya mempunyai ciri-ciri tersendiri. Cirinya apa? Gitu Bu. Cirinya apa nih? Bilangan gitu Bu. Bilangan. Bilangan apa? Sebentar Bu. Teman-temannya yang lain boleh membantu? Mas Rizal, Mas Alif, Mas Dedi, Mas Hashim. Izin menjawab Bu. Silakan Mbak Afifah. Kalau yang saya pahami di matematika diskrit itu kita bakal belajar logika. Logika. Ya, betul. Yang lainnya? Siapa lagi yang mau? Atau kata diskrit deh, apa itu diskrit? Mas Muhammad Murholik, pernah mendengar kata diskrit nggak di kehidupan sehari-hari? Atau menggunakan kata diskrit? Belum Bu. Belum. Waktu pelajaran pernah dengar. Apa tuh? Kira-kira apa artinya ya? Diskrit. Kurang paham Bu. Kurang tahu ya. Siapa yang lagi yang mau? Ya. Saya mencoba Bu. Silahkan, siapa? Pasti Bu. Desti? Oh silahkan Mbak Desti. Iya Bu. Kalau diskrit menurut KBBI itu artinya terpisah, tersendiri, abstrak, atau mujarab Bu. Oke, terpisah. Apa lagi? Tersendiri, abstrak, atau mujarab Bu. Oke.
Kok ada mujarabnya ya? Saya baru tahu tuh. Nah, ini Mbak Desti membuka KBBI nih ya. Jadi kita jadi tahu nih ya apa artinya diskrit. Nah, teman-teman, kalau Bu Ade mau sedikit memancing ya, sebenarnya yang namanya diskrit ini hampir berseberangan dengan yang namanya continue. Nah, teman-teman kalau continue kan sering mendengar ya. Apa itu continue? Atau Mbak Desti? Berkelanjutan. Berkelanjutan. Mbak Desti mungkin bisa buka lagi tuh. Apa artinya continue di dalam KBBI? Continue kalau menurut KBBI itu terus atau meneruskan atau lanjut, Bu. Oke, nah tadi ya sama-sama yang Mas tadi katakan. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa diskrit itu terpisah ya, terpisah. Oke, nah teman-teman kita lihat definisinya ya satu persatu menurut ACM apa sih yang namanya matematika diskrit itu. Nah, diskrit matematik ya atau matematika diskrit atau banyak juga yang menyebutnya finite mathematics ya termnya atau definisinya dengan matematika diskrit adalah sebuah studi tentang struktur matematika ya yang secara fundamental dia diskrit sifatnya gitu ya. Jadi sifatnya diskrit seperti apa gitu ya. Tadi sifatnya itu katanya terpisah-pisah. Nah, seperti apa sih yang terpisah-pisah? Nah, kita lihat lagi in the sense of not supporting or requiring the notation of continuity. Jadi kita tidak perlu notasi continue atau yang berkelanjutan ya. Jadi kita lihat seperti apa sih? Di sini disebutkan ya. Kebanyakan studi yang dipelajari di dalam matematika diskrit itu ya adalah himpunan yang dapat dihitung atau countable sets gitu ya, seperti integer begitu ya, seperti bilangan integer. Jadi teman-teman kalau mau mudahnya ya, kalau mau Bu Ade bandingkan ya, jadi kalau teman-teman kemarin belajar kalkulus ya, teman-teman kalau belajar kalkulus, teman-teman belajar di dalam sebuah bilangan yang kontinu gitu ya teman-teman. Kenapa belajar di sebuah bilangan yang kontinu? Karena teman-teman belajar tentang perubahan ya. Kalau di dalam kalkulus itu teman-teman belajar tentang perubahan, dan perubahannya itu disebut perubahan sesaat ya gitu ya. Kenapa? Karena kita akan melihat interval yang sangat kecil gitu ya, dan dalam interval yang sangat kecil itu kita kemudian tidak bisa menghitung berapa banyak bilangan di dalam interval yang kecil tersebut kayak gitu. Jadi kalau teman-teman bekerja di dalam bilangan real ya, di antara 1 gitu ya dan kemudian 3 ya. Nah, ini kan banyak sekali bilangan ya teman-teman ya. Nah, ini kan di dalam bilangan integer ya, kan cuman ada 1, kemudian 2 dan ada 3 gitu ya. Tetapi kalau di dalam bilangan real ya, kalau di dalam bilangan real gitu ya, antara bilangan 1 dan bilangan 3 itu kita mempunyai banyak sekali bilangan, tak terhingga bilangan. Kenapa? Di sini ada 2 gitu ya, ada 1,5, ada 1,1 di sini gitu ya, kemudian ada 1,11 di sini gitu ya, ada 1,111 lagi di dekatnya di sampingnya gitu ya, sampai tak terhingga bilangan ada di sini ya, hanya di interval 1 sampai 3. Nah, ini kita kalau belajar di kalkulus. Nah, sekarang kita belajar di diskrit. Nah, kalau diskrit objeknya bukan objek real teman-teman, tapi objeknya objek diskrit. Nah, teman-teman tadi kan bilang ya bahwa di dalam KBBI diskrit itu terpisah-pisah. Nah, ini nih 1 udah terpisah sendiri, 2 terpisah sendiri, 3 terpisah sendiri. Jadi kalau kita bertanya ada berapa bilangan antara 1 dan 3, oh cuman ada 1, yaitu angka 2. Nah, ini kan karena dia terpisah seperti itu. Jadi objek-objek yang dipelajari di dalam matematika diskrit adalah objek-objek yang dapat dihitung seperti itu ya. Nah, itu jadi objeknya sudah berbeda ya teman-teman. Paham ya sampai sana ya? Paham, Bu. Nah, itu masalah objeknya ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan materinya gitu ya. Kalau tadi kan kita kalau belajar kalkulus, teman-teman kan belajar limit, turunan, kemudian integral seperti itu ya. Nah, apa sih pokok bahasan di dalam matematika diskrit? Nah, teman-teman juga tadi ada yang sudah menjelaskan ya, bukan menjelaskan, mungkin sudah baca ya bahwa untuk
yang matematika diskrit ini, gitu ya, kita akan belajar salah satunya tentang logika. Nah, logikanya logika apa? Logika proposisi, ya, logika tentang sebuah kalimat dan kalimatnya itu punya syarat tertentu, gitu ya. Nah, kita nanti bahas sedikit setelah ini, gitu ya. Kemudian teman-teman, kita juga belajar tentang aljabar boolean. Jadi bagaimana kita mengoperasikan sebuah notasi aljabar ya di dalam objek boolean gitu ya. Kemudian kita juga akan belajar induksi matematika ya, yang merupakan salah satu metode pembuktian gitu ya di dalam matematika. Selanjutnya kita juga belajar tentang himpunan ya. Tadi kalau dilihat di peta matematika itu adalah salah satu pondasinya gitu ya, pondasi dari matematika. Di samping juga dengan logika tadi ya. Kemudian juga kita akan mempelajari tentang relasi. Nah, relasi ini nyangkutnya sama fungsi ya teman-teman. Kemudian kita juga belajar tentang kombinatorika. Kalau kombinatorika nanti isinya teman-teman juga pasti sudah pernah belajar ya, tentang kombinasi, permutasi gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir mungkin teman-teman yang belum pernah belajar di SMA yaitu tentang teori graf gitu ya. Ini memang mungkin baru ya, belum ada di SMA, tapi insya Allah materinya cukup menyenangkan kayak gitu ya. Nanti teman-teman juga di semester-semester selanjutnya akan belajar yang namanya mata kuliah graf dan otomata seperti itu ya. Jadi teman-teman, ini adalah pokok bahasan kita di dalam matematika diskrit ya. Jadi ada satu bab yang kemudian nanti dibahas dalam beberapa pertemuan kayak gitu ya. Jadi ini adalah garis besar tentang pokok bahasan kita yang akan kita bahas pada semester ini.